Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang emosional banget di dunia kripto, yaitu jaringan Pi. Ini tuh cerita tentang kerugian, harapan yang gak pernah padam, dan pertanyaan besar. Ini semua cuma mimpi? Atau jangan-jangan ini tiket lotre yang bisa mengubah nasib? Kita mulai dari sini, sebuah pengakuan yang jujur banget dan terus terang menyakitkan. Kalimat ini mungkin mewakili perasaan banyak banget orang di ekosistem Pi. Ini inti dari perjalanan mereka. Nah, di balik pengakuan tadi, ada cerita yang lebih dalam. Yuk kita bedah di bagian pertama ini buat ngeliat kenyataan pahit di balik spekulasi finansial yang dialami para pendukung awal, atau yang kita kenal sebagai pioneer. Jadi, kalimat tadi itu datang dari seseorang yang beli koin spekulatif yang ada hubungannya sama ekosistem Pi. Harapannya sih gede banget waktu itu, tapi ya gitu, pasar berkata lain. Rp30.000. Bayangin, segitu harga beli per koinnya waktu itu. Angka ini tuh kayak simbol optimisme ya kan? Harapan gede banget buat masa depan. Banyak yang yakin ini bakal jadi sesuatu yang besar. Tapi pasar punya rencananya sendiri. Dan ini dia harga sekarang. Coba dilihat kontrasnya. Dari 30 ribuan, anjlok ke 3 ribuan. Ini benar-benar penurunan drastis yang bisa menguji keyakinan siapapun. Terus, gimana ceritanya orang bisa tetap bertahan setelah rugi segitu banyak? Nah, jawabannya ada di sebuah cara pandang baru yang mengubah segalanya. Mari kita lihat gimana harapan itu dibentuk ulang jadi sesuatu yang sama sekali beda. Nah, ini dia nih titik baliknya. Analogi ini jadi cara komunitas melihat proyek ini sekarang. Udah bukan lagi soal untung jangka pendek, tapi soal satu kemungkinan kecil yang bisa mengubah hidup selamanya. Buat nguatin ide ini, sumber kita ngutip cerita yang luar biasa banget dari zaman awal Bitcoin. Ada loh seorang penambang Solo, sendirian, ngelawan semua kemungkinan, dapat jackpot gede. Ini contoh sempurna dari pertaruhan kecil yang hasilnya luar biasa. Bener-bener cuma keberuntungan. Dan perbandingan ini nunjukin semuanya dengan sangat jelas. Lihat deh persamaannya. Dulu, Bitcoin dianggap nggak ada harganya, persis kayak Pi hari ini oleh sebagian orang. Dulu, cuma segelintir orang percaya sama Bitcoin. Sekarang, jutaan orang percaya sama Pi. Intinya, dua-duanya itu pertaruhan berisiko. Skalanya aja yang beda. Jadi pertanyaannya sama. Apa sejarah bakal terulang lagi? Oke, cukup soal sentimen komunitas. Sekarang, kita dengerin langsung dari dapurnya, dari tim pengembang di balik jaringan Pi. Di tengah semua spekulasi ini, core timnya akhirnya ngasih update yang ngasih gambaran kemana arah proyek ini mau dibawa. Ini penting banget buat ngejaga harapan tetap realistis. Jadi, poin utamanya gini, ini bukan lari sprint, tapi maraton. Mereka fokus ke kemajuan yang stabil, membangun pondasi yang kuat, pelan-pelan tapi pasti buat menciptakan fungsi jangka panjang yang beneran berguna. Tujuannya jelas, supaya Pi bisa jadi alat pembayaran. Ini permainan jangka panjang. Teknologi sih oke, tapi apa sih yang benar-benar bikin proyek ini tetap jalan? Jawabannya ada di komunitasnya yang super besar dan berdedikasi. Nah, sumber kita nyebut ini formula yang unik. Gini deh bayanginnya, core team itu yang ngebangun mesinnya, infrastruktur teknisnya. Tapi para pioneers ini yang nyediain bahan bakarnya, keyakinan kolektif mereka yang nggak goyah sama sekali. Kutipan ini bener-bener nunjukin betapa gedenya skala proyek ini. Kita nggak lagi ngomongin ribuan orang loh, tapi puluhan juta orang di seluruh dunia yang aktif berpartisipasi dan ngejaga keyakinan mereka. Jadi kekuatan proyek ini tuh bukan cuma di kodenya, tapi di orang-orangnya. Kombinasi antara teknologi yang terus dikembangin sama keyakinan komunitas yang solid inilah yang disebut sebagai kekuatan yang nggak bisa dihentikan. Nah, ini kita sampai di bagian puncaknya. Dengan semua info ini, apa artinya buat masa depan? Dan seberapa penting sih peran kesabaran di sini? Ujung-ujungnya semua pionir pasti mikirin dua hal ini. Di satu sisi ada waktu, nunggunya bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Di sisi lain ada potensi harta karun. Pertanyaannya, sepadan gak sih penantiannya sama hadiahnya? Di komunitas itu beredar angka-angka spekulatif yang jadi harapan. 3 juta, 10 juta, bahkan 20 juta rupiah per koin. Tapi perlu diingat ya, ini tuh harapan, bukan janji pasti. Inilah hadiah kalau tiket lotrenya tembus. Jadi dilema seorang pioneer itu bisa disederhanain jadi 3 langkah ini. Pertama, dapetin koinnya.
Kedua, pertahanin keyakinan. Dan yang ketiga yang paling susah, ya sabar nunggu. Kesabaran itu aset paling berharga di permainan ini. Dan kita tutup dengan pertanyaan inti yang bikin penasaran ini. Setelah kita lihat jatuh bangunnya, kerugiannya, harapan yang dibentuk ulang, strategi timnya, dan kekuatan komunitasnya, pertanyaan ini tetap menggantung di udara. Gak ada yang tahu jawabannya. Dan justru ketidakpastian inilah yang bikin cerita ini jadi menarik banget.